Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Kalau kemarin kita udah bahas huruf-huruf Hangeunya mulai dari huruf konsonan dasar, konsonan ganda, vokal dasar dan juga vokal ganda. Oke, Yorobun, kali ini kita belajar tentang imnida dan juga imnika. Yang pertama kita bahas dulu imnida ini apa, ya. Nah, imnida itu kita sering dengar ya dalam percakapan sehari-hari, baik di dunia kerja, acara reality show, atau acara lainnya kayak gitu. Jadi kita perlu sekali tahu dan juga paham ya cara penggunaannya dan artinya dalam sebuah kalimat. Nah, kata imnida ini mempunyai arti adalah. Imnida itu mempunyai arti adalah. Kata ini diletakkan di belakang kata benda ya, atau sebagai predikatnya kayak gitu, di akhiran. Nah, ini biasanya untuk mengenalkan diri atau siapa ini namanya, si imnida ini itu biasanya untuk menjelaskan atau menerangkan si subjek ya. Jadi imnida ini itu biasanya akan menempel pada kata benda atau predikat ya, predikat yang kata benda untuk menerangkan si subjek ya, siapapun subjeknya itu, mau 저는 atau apa juga bisa. Misalkan nih, 저는 린다입니다. Saya tulis di sini. 저는 린다입니다. Misalkan kita tulis seperti ini. 저는 린다입니다. Nah, untuk kata bendanya ini tanpa spasi ya. 저는 린다입니다. Jadi ini tanpa spasi, bablas ya. Ini bisa untuk ini kan saya adalah Linda. Nah, kalau diartikan adalah saya adalah Linda. Tetapi untuk imnida ini juga bisa dihilangkan artinya ya. Maksudnya ya dihilangkan artinya. Jadi langsung ya. Jadi ini juga bisa kayak gini, cuman saya Linda. Jadi bisa juga cuman diartikan seperti ini, saya Linda. Jadi imnidanya adalahnya ini bisa tidak diartikan ya. Karena sebenarnya kan ini fungsinya untuk menjelaskan si 저는nya, untuk menjelaskan. Nah, untuk latihan-latihannya, untuk yang pemula kita gunakan untuk kalimat yang sederhana-sederhana pakai 저는 atau 이것은 무엇입니까? Misalnya gini. Jadi 저는 린다입니다. 이것은 책입니다. 이것은 치우케입니다. Seperti itu. Oke, kita buat contohnya. Kita mau ngomong saya adalah murid. Saya adalah murid. Berarti pakai 저는 학생입니다. Saya adalah murid. 저는 학생입니다. Saya adalah murid. Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia.
Indonesia, ya. Sebentar, untuk ini ya, kalau ada saya orang Indonesia, ini kan sama dengan saya adalah orang Indonesia, jadi sama aja ya. Meskipun di sini tidak dituliskan saya adalah orang Indonesia, tapi untuk tadi sudah saya jelaskan bahwa kata adalah itu bisa dihilangkan ya. Tapi untuk dalam bahasa Koreanya artinya kan bisa dihilangkan ya. Jadi ini 저는 Indonesia 사람입니다. 저는 인도nesia 사람입니다. Jadi ini bisa diartikan saya adalah orang Indonesia. Tapi kalau buat mengartikan dalam bahasa Indonesia adalahnya itu boleh tidak ditulis ya. Jadi cuma saya orang Indonesia. 저는 인도네시아 사람입니다. Oke, kita buat contoh lagi. Ini adalah sepatu. Benda ini adalah sepatu. 이것은 ini adalah sepatu gitu aja ya. Ini adalah sepatu. 이것은 구두입니다. Nah, di sini saya contohnya sepatu yang sepatu pantofel kayak gitu ya. Kudu itu kayak sepatu pantofel gitu ya. Gimana tuh tulisannya pantofel? Maksudnya buat yang ke kantor kayak gitu loh. Itu kan kudu ya. 이것은 구두입니다. Jadi pokoknya kata bendanya itu tanpa spasi langsung digandeng, langsung digabungkan dengan imnidanya ya. Seperti ini. Oke, teman-teman masih ada yang bingung nggak tentang imnida ini? Nah, itu tadi contoh kalimat yang menggunakan imnida ya. Jadi, pertama-tama buat teman-teman latihan dulu seperti untuk perkenalan diri yang sederhana seperti 저는 린다입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 학생입니다. atau 저는 회사원입니다. seperti itu ya. Perbanyak latihan-latihan atau 이것은 책입니다. 이것은 연필입니다. seperti itu. Intinya imnida itu diartikan adalah atau untuk menjelaskan si subjek itu apa kayak gitu ya. Nah, terus kalau imnida itu adalah, imnika apa artinya? Imnika apa artinya? Hayo. Yuk kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, apa sih imnika? Imnika itu bentuk tanyanya dari si imnida tadi. Jadi kalau untuk imnida itu artinya adalah si imnika ini untuk bertanya. Berarti apa artinya? Apakah, kayak gitu bisa diartikan seperti apakah ya. Imnika apakah. Kalau imnida tadi digunakan untuk bentuk formal, sama ya, sama juga untuk si imnika ini digunakan untuk bentuk formal dan memberikan kesan hormat kepada si lawan bicaranya. Dan imnika ini fungsinya itu untuk bertanya. Si imnika bertanya, si imnida untuk menjawab adalah kayak gitu ya. Tapi harus diingat juga, walau tulisannya itu ipnika kayak gitu, huruf mati biop ya, bukan dibaca B atau P, tapi dibacanya miem ya. Jadi imnika bukan ipnika ya. Imnika bukan ipnika, imnida bukan ipnida ya. Sama halnya dengan si imnida, imnika ini itu dari kata benda langsung ditambahkan
imnika. Ya, imnika. Itu tanda tanya ya pasti karena ini adalah kalimat tanyanya dari si imnida. Contohnya 고도입니까? gitu ya. 고도입니까? Apakah sepatu? Kita kasih nomor lah 1. 고도입니까? Apakah sepatu? Indonesia salam입니까? Maaf, imnika ya. Indonesia salam입니까? Apakah orang Indonesia? Apakah Anda orang Indonesia ya? Apakah Anda orang Indonesia? Di sini kan nggak ada kata Anda gitu. Nah biasanya kan jarang banget orang Korea itu yang ngomongnya itu Anda, aku, kamu itu jarang disebut. Tapi kalau mengarah kepada siapa yang dibicarakan, kalau dia ngajak ngomong orang berarti kan kayak kamu gitu, langsung secara langsung kamu, Anda, saya kayak gitu ya. Jadi Indonesia salam입니까? Apakah orang Indonesia atau apakah, karena di sini kan imnika ya, berarti ini bentuk formal. Jadi kita pakainya apakah Anda. Kalau apakah Anda ini kan formal banget ya. Jadi Indonesia salam. Kalau apakah kamu orang Indonesia kayak gitu berarti ininya nggak pakai imnika. Jadi di next video akan kita bahas ya. Kita kali ini bahas imnika sama imnida soalnya. Next time untuk kalau bilang aku, kamu kayak gitu, itu bentuk non formal alias informal ya. Jadi kita bahasnya di next video. Kali ini kita bahas bentuk-bentuk formal dulu dari imnika dan juga imnida ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang imnida dan juga imnika. Kalau imnida itu untuk menjawab, imnika untuk bertanya. Kalau imnida itu adalah, imnika itu apakah gitu, untuk bertanya. Contohnya nih, kalau ada yang nanya nama ya. 이름이 무엇입니까? Nama Anda siapa? Kita bisa jawab, 저는 린다입니다. Saya adalah Linda. Atau juga langsung 저는 린다입니다. Bisa diartikan saya Linda kayak gitu. Atau lebih jelas dan lengkapnya, 제 이름은 린다입니다. Seperti itu ya. Atau gini ya, 회사원입니까? Karyawan perusahaankah? Karyawan perusahaankah? Kayak gitu. Kita bisa jawab, 네, 회사원입니다. 학생입니까? Apakah pelajar? 네, 학생입니다. Jadi kalau orang bertanya menggunakan imnika, kita wajib jawab pakai imnida ya. Karena si imnika dan imnida ini digunakan sama-sama untuk situasi yang formal dan juga untuk menghormati lawan bicara seperti itu. Mungkin lawan bicara kita itu lebih tua atau mungkin jabatannya lebih tinggi dan itu mungkin di suatu acara yang formal. Jadi kita wajib pakai imnika, imnida untuk situasi formal ya. Untuk informalnya di next video ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa di klik tombol loncengnya, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini. Ayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.